Kenapa di Makkah dan Madinah tidak ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW? Maka Anda perlu mempelajari sejarah. Karena dahulu Haramain dipenuhi dengan para keturunan Rasulullah yang mengajar di sana sebelum masuknya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengenal Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, juga Habib Hussein Al-Habsyi yang keduanya menjadi mufti di kota Makkah. Bahkan fakta bahwa pada masa Ashraf tersebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berkesempatan menjadi imam di Masjidil Haram, menandakan pada masa itu tidak tersekat dengan pembatasan ajaran maupun etnis dan golongan. Dan mungkin Anda belum pernah mendengar bahwa dahulu hingga era Utsmani ada lembaga Naqabatul Ashraf yang menaungi para keturunan Rasulullah di Hijaz. Lembaga ini secara resmi mencatat dan mengurus para sayyid dan syarif, termasuk era kepemimpinan Naqabatul Ashraf Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas pada tahun 1243 Hijriah di kota Makkah, hingga era kepemimpinan Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf di tahun 1314 Hijriah. Di kota Madinah ada era kepemimpinan Habib Muhammad Jamalul Lail di tahun 1283 Hijriah hingga era Habib Alwi Bafaqi di tahun 1315 Hijriah. Sebelum akhirnya lembaga ini dihilangkan. Bahkan tokoh-tokoh besar keturunan Rasulullah SAW seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dikucilkan. Sebagian mereka memilih meninggalkan Haramain dan sebagian lainnya menetap di sana, menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu. Hingga muncullah pertanyaan, kok di Haramain tidak ada keturunan Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan, mengapa Bani Hashim atau orang sini menyebutnya keturunan Nabi ya. Saya tidak menyebutnya keturunan Nabi. Saya menyebutnya kerabat Nabi. Keturunan kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bani Hashim yaitu keluarganya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau biasa disebut dengan sukunya ya. Kenapa mereka tidak menjadi raja di Hijaz atau di negara Arab? Kenapa yang memerintah Mekah dan Madinah itu bukan dari orang-orang sini nyebutnya keturunan Nabi atau keluarga Nabi? Ya, maksudnya Bani Hashim ya. Kemudian Nabawi TV hanya secara ringkas menyebut fulan, kemudian Naqabatul Ashraf didirikan tahun begini, kemudian dibubarkan tahun begini dan digantikan dengan sistem kerajaan sekarang yang hanya diperintah oleh Bani Saud. Namun mereka lupa untuk membongkar sejarah itu lebih dalam ya. Maka dari itu kalian harus subscribe channel saya supaya dapat arsip sejarah yang sesungguhnya yang tidak mau mereka buka secara lebar ya. Saya yang akan berani membukanya. Dan saya berterima kasih kepada Ustadz Muhammad Al-Habsyi karena memberanikan diri untuk membuka ini ya, tentang masalah Kulabiyah, Asy'ariyah ya, Maturidiyah. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ustadz Ajir Ubaidillah yang membongkar buku-bukunya Al-Albani, walaupun dia hanya sekedar mencomot saja perkataannya satu-satu itu ya, dikutip gitu ya. Dan soal itu masih belum selesai, episode akan terus berlanjut. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ustadz yang lain, tim Nabawi TV, yang mereka memberi jawaban walaupun jawaban itu belum secara 100% deskriptif kepada para penonton di YouTube. Kenapa kok atas pertanyaan mereka, kenapa kok keturunan Nabi itu tidak ada di Mekah? Mereka jawab ada kok ya. Kemudian atas dasar itulah saya akhirnya berani untuk membongkar sejarah ini supaya kalian tidak buta ya. Di sini ada kitab namanya Tarikh Umara Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu maksudnya apa? Artinya apa? Tarikh itu sejarah. Ya. Umara para pemimpin ya di Madinah Al-Munawwarah ya. Dari tahun 1 Hijriah ya sampai tahun 1417 Hijriah. Karya Arif Ahmad Abdul Ghani. Cetakan Darul Kenan ya. Di sini
kita bisa tahu dari kitab ini ditulis secara ringkas saja, karena pengarang ini dia tidak menjelaskan secara panjang ya, tetapi dia hanya mengambil siapa saja yang memimpin kota Madinah Al-Munawwarah ya. Kemudian menjelaskan apa kebijakan mereka hanya secara singkat ya, tidak secara deskriptif. Kalau mau deskriptif, kalian bisa kembali ke kitab-kitab sejarah yang lain. Jadi buku ini hanya pengantar saja untuk kalian mencari buku-buku arsip sejarah yang lain ya, untuk membuktikan apa yang dia katakan benar atau tidak. Kemudian soal Naqobatul Ashraf. Kapan Naqobatul Ashraf itu didirikan? Jawabannya, Naqobatul Ashraf itu didirikan di masa Daulah Mamlukiyah. Kenapa? Karena di zaman Daulah Mamlukiyah itu banyak sekali orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Dzurriyyat Hasan dan Husain. Kalau di zaman Daulah Fatimiyah itu belum ada Naqobatul Ashraf. Kenapa? Karena yang ngaku sebagai keturunan Nabi itu banyak. Karometoh ngaku keturunan Nabi. Kemudian siapa lagi? Fatimiyah ngaku keturunan Nabi. Kemudian ada kabilah-kabilah lain yang mereka itu dari Ajam ngaku-ngaku keturunan Nabi. Kemudian ketika datang Salahuddin Al-Ayyubi, hancur Daulah Fatimiyah. Kemudian yang mau ngaku keturunan Nabi itu mulai berkurang. Kemudian di zaman Mamlukiyah yang ngaku keturunan Nabi banyak. Karena zaman Mamlukiyah itu tasawuf menyebar secara melebar, banyak sekali ya. Kemudian supaya thariqat atau sekolah mereka itu laku, maka mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi. Akhirnya Kesultanan Mamluk mereka bingung, ada apa ini ya, kenapa yang ngaku dzurriyyat ini banyak. Akhirnya didirikan Naqobatul Ashraf di Mesir, di Al-Qahirah waktu itu, untuk mencatat ya, untuk memverifikasi. Kemudian Naqobatul Ashraf didirikan di Mekah, kemudian Naqobatul Ashraf didirikan di Irak dan wilayah-wilayah lain ya, untuk memverifikasi orang-orang yang ngaku-ngaku sudah bernasab tersebut ya. Saya tidak mau bahas soal nasab ya, jadi saya skip langsung ke pembahasan soal kenapa kok waktu itu penduduk Mekah dan Madinah mereka tidak menjadikan Ashraf ya, keturunan Hasan dan Husain sebagai raja ya, kayak Raja Salman ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini karena episodenya masih berlanjut, jadi saya bawakan muqaddimah. Ini berkaitan dengan sejarah masa lalu, yaitu setelah keruntuhan Daulah Bani Umayyah ya di Hijaz, maka muncul Daulah Abbasiyah. Ketika muncul Daulah Abbasiyah, apa yang terjadi? Terjadi pembantaian, mereka membantai orang-orang yang bernasab kepada Bani Umayyah itu dihabisi ya. Kemudian ketika Daulah Abbasiyah itu akhirnya kuat berdiri, kemudian dari keluarga Talibiyin itu keluarga dari keturunan Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib punya anak Ali punya anak, itu kan banyak ya. Ali bin Abi Thalib itu istrinya banyak ya, kawin cerai ya. Ada yang meninggal ya. Nah itu kan punya anak banyak. Jadi orang-orang ngomongnya kan begini, oh Ali itu punya anak Hasan Husain. Enggak, Ali itu punya anak banyak ya, laki dan perempuan banyak. Nah anak-anaknya ini disebut Talibiyin ya, baik itu keturunan Hasan, keturunan Husain, keturunan Muhammad bin al-Hanafiyah dan lain-lain. Itu disebut Talibiyin. Nah, jadi Bani Abbas menyebut mereka sebagai keturunan Talibiyin atau Alawiyin. Kemudian muncul istilah Alawiyin, dulu Talibiyin. Nah, orang-orang Talibi ini
mereka ingin mendapat jatah kekhalifahan. Ingin mendapatkan jatah kekhalifahan. Namun sama Abu Ja'far al-Mansur mereka ditolak. Akhirnya mereka mendirikan komunitas sendiri, ya. Kemudian mulai memberontak melawan Daulah Abbasiyah, ya. Mulai melawan Daulah Abbasiyah. Kemudian waktu itu di kota Mosul, ya, di kota nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Intinya terjadi pembantaian besar di Irak yang dilakukan oleh pasukan Bani Abbas. Kenapa? Apakah di wilayah tersebut, di kota tersebut, nanti akan saya sebutkan di video berikutnya. Apakah di kota tersebut karena mereka mendukung Hasan dan Husain, keturunan Hasan dan Husain? Jawabannya tidak. Itu mereka karena mereka hanya memuji Bani Umayyah. Mereka memuji Muawiyah, Yazid, Umar bin Abdul Aziz, Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Ketika Abu Ja'far al-Mansur, intinya para khalifah Abbasiyah itu ketika mendengar itu, akhirnya mereka membantai penduduk kota itu, dibunuh mereka. Ya. Lalu setelah mereka membunuh orang-orang yang mendukung Bani Umayyah, ya hanya mendukung saja, mereka belum memberontak. Kemudian dia melanjutkan untuk menghabisi Muhammad Nafs Zakiyah yang waktu itu dia mengiklankan dirinya sebagai keturunan Nabi, ya. Dan memang benar nasabnya tersambung, dibantai dia di Madinah karena waktu itu dia mau mengkudeta tapi di Madinah. Ini disebutkan juga di dalam kitab ini. Kemudian ada seseorang namanya Ismail Al-Hashimi Al-Alawi. Dia melakukan pembantaian di Madinah dan dia juga melarang orang untuk masuk Masjid Nabawi. Nah, jadi orang tidak bisa Jumatan dan tidak bisa sholat berjamaah. Dan ini terjadi, ya. Sampai puncaknya di zaman Daulah Fatimiyah. Orang yang ngaku keturunan Nabi juga memerintah Mekah waktu itu. Lalu muncullah istilah Ashraf. Jadi syarif-syarif Ashraf itu muncul istilahnya di zaman Daulah Fatimiyah. Kemudian dimulailah mereka memerintah Mekah dan Madinah tahun-tahun itu. Sampai era Daulah Utsmaniyah, mereka masih menetap di Hijaz. Sampai era kerajaan Saudi sekarang, mereka akhirnya bubar. Kenapa mereka bubar? Karena mereka bekerja sama dengan Inggris untuk menjatuhkan, untuk mengusir orang-orang Daulah Utsmaniyah di Mekah, dari Mekah dan Madinah. Kemudian setelah itu mereka berperang melawan Bani Su'ud, kemudian mereka kalah dan hijrah. Mereka hijrah, ketika itu mereka kalah dan hijrah ke Aqabah, ke Suriah, ke Irak, ya. Kemudian syarif terakhir itu namanya Husain Al-Un. Dia akhirnya diasingkan di Pulau Siprus, ya, dan meninggal di sana. Kalau tidak salah pemakamannya dimakamkan di Al-Qudus, ya. Tapi meninggal di sana Syarif Husain. Dan setelah itu selesailah istilah syarif di Mekah. Setelah ratusan tahun mereka memerintah di Mekah itu. Ya, ada dari syarif itu, Ashraf itu orang yang baik, yang adil, ya. Ada dari mereka yang seperti itu, dan ada juga dari mereka yang jahat dan zalim, melakukan kejahatan, ya. Ini adalah arsip sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi, dan akan saya jelaskan ini pada video-video episode. Jadi ini ada episode, ya. Jadi jangan kalian terlalu terburu-buru, ya. Jadi ikuti video saya ini supaya kalian paham. Setelah kalian melihat video saya, nanti kalian cari sendiri di Google arsip-arsip sejarah dan kalian baca, ya.
Sekian, semoga bermanfaat.